back to Infada Podcast. Jadi kesempatan kali ini kesempatan yang sangat spesial bagi sastra Inggris, aka untuk pengurus Elsa, karena sekarang kita kedatangan kandidat calon ketua Elsa periode 2020-2021. Oke, bagi teman-teman, silahkan kalau nanti ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Selama jalannya acara ini, baik dari tingkat 1 maupun tingkat akhir dan Bapak Ibu dosen, silahkan kalian bisa tanya di kolom komentar di Instagram Live ini. Oke. Gimana? Ketiga kandidat ini jangan nervous dong. Ya, Siap. Siap aja. Santuy dong. Oke. Jadi sebelumnya saya mau nanya nih, kalian itu dari tingkat berapa sih? Dan tolong perkenalkan nama dong. Dari mulai sini dulu. Ya, nama saya Rizky Darmawan. Saya dari sastra Inggris semester 3, tingkat 2. Terus apa lagi tadi? Oke. Lanjut. Nama saya Muhammad Gozi Asyana Kautsar. Saya adalah mahasiswa sastra Inggris semester 3 tingkat 2. Oke. Sebelum berkenalan saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam keberagaman, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Eka Ulan Yunita. Saya dari sastra Inggris semester 3. Terima kasih. Oke, kalian kan dari sastra Inggris nih. Why not to introduce yourself in English? Okay, be ready guys. Please. From you? Mulai. Yes. Yeah. Hello, my name is Rizky Darmawan. Tingkat 2. Lupa. Just say semester. Oh. Hello guys, my name is Rizky Darmawan. I am English literature student. I am semester 3. Hello everyone. My name is Muhammad Gozi Asyana Kautsar. I am an English literature student from Sribai Infada and I'm currently in semester 3. My name is Eka Ulan Yunita. I'm from 3rd semester. Thank you. Okay. So before we talk about Elsa, kita akan ngebahas dulu nih. Sebelumnya calon ketua itu harus tahu Elsa itu apa. Jadi silakan dari ketiga ini, Elsa itu apa sih? Boleh salah satunya untuk menjelaskan apa itu Elsa bagi semester 1 yang belum tahu kan Elsa itu apa? Saya dulu ya. Oke. Ladies first nih. Oke, siap. Menurut saya Elsa itu adalah wadah organisasi kampus di mana tempat mahasiswa menuangkan ide-ide dan kreativitasnya. Seperti itu. Terima kasih. Kalau menurut saya Elsa adalah seperti dikatakan Eka tadi, adalah wadah untuk mahasiswa menyalurkan bakatnya, untuk menyalurkan prestasinya, dan juga sebagai ajang untuk berorganisasi. Oke. Menurut saya Elsa adalah sebuah organisasi kemahasiswaan sastra Inggris di Sribai Infada dan udah Kok jawabannya terlalu terlalu monoton dan terlalu teks sekali. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton live ini, sebenarnya Elsa itu adalah singkatan dari English Literature Student Association, yang mana Elsa ini merupakan hima dari program studi sastra Inggris, di mana setiap universitas, sekolah tinggi ataupun institut pasti memiliki himpunan mahasiswa. Nah, himpunan mahasiswa ini itu disingkat menjadi HIMA. Oke, dan himanya sastra Inggris ini bernama Elsa. Jadi seperti itu. Of course, di mana-mana yang namanya organisasi itu menjadi wadah penampungan aspirasi untuk seluruh mahasiswa, khususnya dikhususkan untuk mahasiswa sastra Inggris, karena cakupannya himpunan mahasiswa ini himpunan program studi, jadi himpunan jurusan. Di sastra Jepang pun ada
hima jurusan, dan di sastra Inggris pun ada hima jurusan yaitu Elsa. Oke, so sebelum lanjut nih ke pertanyaan yang penting banget, sebenarnya dari kalian itu mencalonkan sebagai kandidat ketua Elsa itu karena apa sih? Saya pribadi, saya ingin mencoba hal baru dan saya memiliki ide-ide yang mungkin bisa saya tuangkan ketika saya menjadi ketua Elsa jika diberikan amanah seperti itu. Kemudian juga saya dulu pernah berorganisasi, jadi saya ingin mengembangkan bakat saya di Elsa ini seperti itu. Jadi saya ingin kuliah aktif dan organisasi juga aktif. Terima kasih. Oke, untuk Gozi gimana? Kalau untuk dari saya ingin mencalonkan untuk menjadi ketua Elsa karena saya sebelumnya juga pernah berorganisasi di SMA saya dan saya ingin menyalurkan leadership saya untuk Elsa ini. Oke, lanjut. Kalau saya kenapa bisa mencalonkan diri sebagai ketua Elsa, karena sejujurnya sebelumnya saya belum pernah mengemban amanah seperti itu, dan menurut saya bisa jadi kalau kedepannya itu saya memerlukan seperti pengalaman memimpin dulu, siapa tahu kan kedepannya ini banget. Kalau siapa tahu berarti kamu nggak pede dong untuk jadi ketua. Gimana nih? Iya, bisa dibilang seperti itu. Loh, kok gitu yang namanya jadi ketua itu harus siap. Mau nggak siap, ya tetap harus siap. Jadi mau nggak pede ya kamu harus tetap pede. Jadi percaya diri aja. Yang penting kamu punya skill lebih dari teman-teman kamu. Jadi harus percaya diri kuncinya. Dan tadi dari ketiga ini kayaknya yang paling pernah ikut organisasi Eka ya? Iya Kak. Iya. Oke, sebelumnya ikut organisasi apa? Waktu SMP sih sebenarnya organisasi Paskibra dan OSIS. SMK saya off karena berkaitan dengan jurusan yang padat, jadi saya mau mulai lagi di di kuliah. Seperti itu. Oke, sebelumnya kalian ini udah pernah ikut jadi pengurus Elsa kan? Iya. Ya betul, Iya, sekali. pernah. Nah, berarti kalian udah tahu nih seluk-beluk Elsa itu kayak gimana dan prosesnya selama di organisasi itu seperti apa gitu. Berarti kalian udah tahu dong, dan apalagi kalian sebagai ketua. Jadi kalian itu ya harus bisa mengemban Elsa ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Dan sebelum ini kalian pasti punya visi dan misi dong. Betul? Betul sekali. So, tolong jelaskan apa sih visi misi kalian sebagai kandidat kandidat ketua Elsa tahun 2020-2021, dan tolong jelaskan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena kalian itu mahasiswa sastra Inggris. Oke, dari Eka dulu deh. Oke, I want to jadi pertamanya gini. Meskipun saya kandidat satu-satunya perempuan ya, tapi saya yakin perempuan juga bisa memimpin tentunya. Ya, betul. Jika diberikan amanah menjadi ketua Elsa periode 2001-2022. 2020-2021. 2021-2022 benar. 2020 Waduh, pengen 2 periode ya. 2020-2021. Visi saya adalah saya ingin menjadikan Elsa sebagai organisasi yang aktif dalam mengembangkan kreativitas creativity and development. Kemudian saya ingin peningkatan leadership, menjalin kerjasama dan solid kebinekaan dalam membangun kemajuan Elsa. Itu visi saya. Kemudian misi saya yang pertama adalah saya ingin Elsa menjadi wadah dan memfasilitasi bakat serta minat mahasiswa sastra Inggris
baik itu akademik or non akademik. And yang kedua, saya ingin melaksanakan program kerja Elsa yang bermanfaat secara luas tentunya. Dan yang ketiga, saya ingin mengoptimalkan Elsa sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi seluruh mahasiswa sastra Inggris Siba Univada. Dan yang terakhir adalah saya ingin melaksanakan kerjasama eksternal. Oke. Saya akan bertanya satu-satu dulu ya, tiap kandidat. Tadi Eka ini kan di visinya itu akan menjalin kerjasama. Betul. Oke. Baik internal atau eksternal nih? Internal eksternal. Internal udah pasti. Oke. Eksternal. Prosesnya tuh kayak gimana sih? Dan kerjasama di sini itu dimaksudkan untuk apa gitu? Jadi saya ingin memiliki suatu program kerja yang akan saya emban jika saya diberikan amanah. Saya ingin melakukan podcast. Nah, podcastnya itu bukan hanya seputar dengan bidang sastra Inggris. Jadi bisa kita mengundang Bawaslu, ataupun kita bisa mengundang komunitas-komunitas sosial, atau juga kita bisa mengundang organisasi-organisasi yang ada di luar sana. Seperti itu. Nah, itu bagus nih. Akan mengundang dari pihak luar. Betul. Caranya kalian membangun kerjasamanya itu dan bagaimana cara mengundang, contohnya misalkan Bawaslu itu Betul. pasti memiliki proses tersendiri dong gitu Ya, kan. betul sekali. Jadi yang pertama pasti ya gak heran lagi ada orang dalam. Waduh, Istilah orang dalam apa gitu tuh kan. orang dalam? Jadi kalau misalkan mungkin kan saya kan kerja tidak sendiri. Saya juga punya nanti anggota-anggota. Mungkinan mereka semua pasti kenal dengan salah satu dari lembaga mereka gitu. Saya sendiri saya mungkin kenal oleh Bawaslu karena saya juga pernah ikut SKP daring waktu itu. Dia menyarankan kami untuk kalau misalkan mau buat acara bisa ngundang beliau gitu. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke kenalan lah itu ibaratnya. Iya. Seperti itu. Oke, kalau podcast tersendiri itu kan dari kampus itu sudah menyediakan wadahnya dan fasilitas segala macamnya nih. Berarti kamu ini hanya mengembangkan saja, namun untuk pihak eksternal maupun kalau untuk internal sendiri itu kan dari mahasiswa dan pihak kampus itu sudah tahu bahwa ada Infada Podcast. Lalu bagaimana untuk cara orang lain itu tahu Infada Podcast dan apalagi terdapat bintang tamu atau guest star yang benar-benar dapat bermanfaat untuk masyarakat di luar sana gitu. Bagaimana sih cara mengembangkan dan memperkenalkan Infada Podcast itu lebih jauh ke masyarakat luas gitu? Pastinya kita promosi ke sosial media masing-masing ya kayak, karena kan kita kan kerja nggak sendiri, kita kerja sama tim, mereka juga pasti punya daerah berbeda-beda dan di situ mereka pasti akan mempromosikan di sosial media masing-masing dan situlah pasti akan tersebar luas. Gitu. Kerjasama sih antar satu tim harus menyebar semua gitu. Oke, semoga lebih aktif lagi ya di sosial medianya karena setahu saya sosial media Elsa itu kurang aktif, jadi pasti kalian bisa mengaktifkan lagi sosial media itu, apalagi sekarang di masa-masa pandemi gitu. Otomatis media sosial ini sebagai jembatan kalian untuk memberikan informasi kepada pihak luar. Oke. Sebelum lanjut ke kandidat yang lain, di sini ada satu pertanyaan dari Miss Flo, tetapi saya akan keep dulu karena akan mendengarkan penjelasan dari kandidat selanjutnya dulu, baru setelah mendengarkan visi dan misi tiap kandidat, saya akan bacakan questions dari Miss Flo ini. Oke, next Goji. Untuk saya visi misinya, visinya adalah mewujudkan dan menjadikan Elsa sebagai hima Sasing Infada yang anggotanya memiliki critical thinking atau berpikir secara kritis,
memiliki pikiran yang visioner dan juga berpikir kreatif, serta menjadikan wadah untuk siswa yang berprestasi dan juga untuk menyalurkan bakat mereka juga. Untuk misinya adalah mengembangkan dan memperdalam minat dan bakat mahasiswa dalam berbahasa Inggris dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab dalam berorganisasi. Visi? Itu misinya. Misinya, iya. Misi. Iya, sudah. Misinya hanya satu saja? Tadi satu lagi. Apa? Menumbuhkan rasa percaya diri dan juga rasa bertanggung jawab dalam berorganisasi. Oke. Saya akan tanya dulu nih. Tadi di visinya Gozi ini kan ada untuk membahas tentang critical thinking dari tiap anggota Elsa ya. Nah, apakah kamu itu sudah bisa untuk memulai atau berpikir secara kritis? Dari kamu dulu deh. Untuk diri saya juga masih belajar dan mengembangkan pemikiran tersebut, karena kan saya juga tidak bisa langsung seperti itu gitu kan. Harus mengembangkan pemikiran seperti itu juga butuh bantu kerjasama tim yang sangat baik dan juga sangat solid. Oke. Nah, tujuannya dari anggota Elsa itu agar bisa berpikir secara kritis itu tuh akan diarahkan kemana gitu? Akan diarahkannya, maaf bisa diulang lagi? Jadi, of course tiap anggota, tiap pengurus Elsa itu harus bisa berpikir secara kritis. Nah, berpikir secara kritis ini akan dibawakan untuk apa gitu, dan memiliki tujuan apa dari tiap anggota ini, tiap pengurus ini memiliki critical thinking. Iya, critical thinking. Kalau untuk ininya untuk memajukan divisi-divisinya gitu. Jadi yang saya lihat selama ini juga kadang divisinya di situ aja gitu, stuck. It doesn't run anywhere gitu. Jadi di situ aja. Jadi dengan memiliki critical thinking atau berpikir kritis, kita bakal tahu masalahnya ada di sini. Masalah di sini. Kita harus ke sini. Makanya tadi saya juga menyebutkan untuk berpikir secara visioner, untuk tahu kedepannya kita harus bagaimana. Jadi per divisi. Jika per divisi itu sudah tahu bagaimana ya bakal mereka ke arah mana, kita akan jalannya lebih gampang. Dan untuk misalnya ada event besar atau ada apa, kita pun dapat lebih cepat untuk menyelesaikannya dan melaksanakannya. Oke, caranya gimana nih? Caranya pertama kita ada memperdalam dulu. Misalnya sebagai contoh, saya kan divisi English Club nih. Untuk menemukan rasa tersebut kita harus mempelajari dulu divisinya. Dia bergerak di bidang apa nih? Apa yang kurang? Ya. Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya tidak rubah? Oke, bagus sekali nih mengajarkan dan membekali pengurus Elsa ini dalam berpikir secara kritis ya. Karena ini sangat berguna juga untuk di hal keorganisasian agar gimana ya, yang namanya mahasiswa itu kan tentu harus bisa berpikir secara kritis dong gitu, dan menganalisa apa yang terjadi, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di organisasi ini, of course harus difikirkan dan dimusyawarahkan secara bersama gitu kan. Oke, next ke Rizky. Apa visi misi kamu? Adalah menjadikan Elsa sebagai penggerak mahasiswa Stiba Infadad agar berintegritas, lalu kreatif dan inovatif dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa Stiba Infadad itu sendiri. Misi saya adalah mampu menjadikan Elsa sebagai wadah utama dalam mendengarkan dan menjalankan aspirasi dari mahasiswa Stiba Infadad. Oke. Saya ingin bertanya nih mengenai aspirasi dari mahasiswa, khususnya mahasiswa sastra Inggris ya. Cara untuk menampung aspirasi dari tiap mahasiswanya itu sendiri gimana? Jadi ini pasti saya sebagai mahasiswa juga kan kadang berpikir kalau ada kayak aspirasi gitu, kayak misalkan kita nih kurang, misalkan kayak nggak ada lapangan. Nah kan pasti ada orang-orang yang berpemikiran seperti itu, apalagi yang SMA atau SMK-nya itu kayak menekuni bidang olahraga. Jadi karena tadi sesuai misi saya mendengarkan dan menjalankan, itu sebenarnya kalau secara mendengarkan pasti akan saya dengarkan, cuman menjalankan belum tentu karena situasi dan keadaan. Nah didengarkannya itu kayak dicatat juga lah, kayak aspirasi. Nanti kita bahasanya saya nih sebagai
kalau terpilih juga kan mendapat aspirasi nih di akhir akan saya apa ya kayak laporkan juga lah kalau ini ada aspirasi yang berjalan atau bisa dijalankan dan ada yang terkendala, nanti saya jabarkan juga ininya. Untuk dijelaskan ke siapa nih? Ya pertama ke yang memiliki aspirasi itu sendiri. Jadi yang memiliki aspirasi sendiri, mereka menjalankannya itu sendiri. Maksudnya saya seperti ini. Jadi semua aspirasi yang ditampung itu otomatis untuk mengenai kampus itu. Nah, kamu mendengarkan aspirasi dari para mahasiswa ini, of course didengarkan. Lalu tindakan kamu setelah didengarkan itu apa? Apakah berbicara ke pihak kampus mengenai aspirasi yang terjadi gitu, atau bagaimana? Paling saya ini dulu apa? Bukan amati ya. Saya ya amati lagi lah. Kira-kira nih ada yang apa ya harus dibicarakan dengan pihak kampus tidak, dan ada yang kira-kira wah ini bisa langsung jalan nih, paling kayak gitu. Oke, jadi kalian itu nanti pilah-pilah aspirasi mana yang akan aspirasi dari mahasiswa yang akan ditujukan untuk pihak kampus dan aspirasi yang bisa langsung dijalankan oleh pengurus ELSA itu sendiri. Iya. Lalu seandainya aspirasinya itu menuju ke pihak kampus nih. Oke, aspirasi menuju ke pihak kampus. Bagaimana sih kamu untuk menyampaikan aspirasi itu ke pihak kampus? Karena jujur saya juga nggak tahu sistematisnya gimana. Paling saya akan berkonsultasi dengan pembina saya dan 2 ketua sebelum saya. Oke, jadi kamu koordinasi dulu dan konsultasi dulu kepada pengurus sebelumnya. Bagaimana sih cara untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa itu kepada pihak kampus. Oke, bagus. Dari semua kandidat ini aspirasinya visi dan misinya itu tetap ingin menjadikan pengurus ELSA lebih baik terlebih dahulu, baru juga untuk seluruh mahasiswa yang ada di STIBA khususnya sastra Inggris ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Miss Flo yang udah lama banget dari awal. Oke, Miss Flo ini salah satu dosen mahasiswa, salah satu dosen dari sastra Inggris. Biasanya Miss Flo ini mengajar di tingkat atas ya. Jadi bagi yang tingkat 1, ini ada pertanyaan nih dari Miss Flo. Tapi untuk kalian jawab sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian dan jangan mencontek satu sama lain ya guys. Oke, dari dengarkan pertanyaannya dulu ya. Miss Flo bilang, "Hai, selamat untuk para kandidat ketua ELSA yang terpilih. Apa sih strategi kalian dalam menjalankan program-program ELSA selama masa pandemi sekarang? Dan apakah kalian juga memiliki ide baru untuk ELSA? Dan thanks, good luck." Itu pertanyaan dari Miss Flo. Terima kasih Miss Flo atas pertanyaannya. Dan bisa langsung dijawab kali ya. Oleh siapa dulu nih? Siapa nih yang siap? Saya dulu boleh deh. Oke, silakan Eka. Di masa pandemi ini kan semuanya dialihkan ke online ya. Jadi dalam masa pandemi ini kita optimalkan untuk melakukan kegiatan itu melalui online. Seperti yang tadi saya bilang, podcast. Bisa juga kita melakukan webinar gitu kan, menggunakan webinar, kemudian juga bedah buku, seperti itu. Jadi lebih ke online, seperti itu. Lebih ke online, program dilaksanakan secara online. Betul. Oke, next dulu deh untuk ke Gozi. Oke, kalau untuk selama masa pandemi itu kita juga akan memajukannya secara online, tapi secara menyeluruh gitu. Jadi per divisi itu akan melakukannya secara online. Misalnya divisi wirausaha, bisa kalau sebelum masa pandemi itu kan dia berjualan secara langsung. Sekarang secara online seperti followers atau bagaimanapun. Untuk divisi seni itu kan pasti kan mengarahnya ke online. Dia juga bisa menyalurkan bakatnya dan menguploadnya ke YouTube gitu. Jadi per divisi itu akan berjalan tapi secara online. Oke. Gimana Rizky?
Kalau saya mungkin akan mencoba untuk mendigitalize dari proker itu sendiri. Cuman bagi saya itu kayaknya ada beberapa yang bisa dijalankan langsung. Oke, Contohnya, contohnya. kayak saya ini punya pemikiran kalau kan tiap tahun nih ada bulan Ramadan. Saya itu berniat kayak amal gitu, kayak bukan ngasih Open donation. apa tuh namanya makanan lah Takjil. gitu. Nah itu bisa dilakukan karena kan pandemi kan yang penting nggak ramai. Nanti bisa kalau pemikiran saya itu nanti bisa lah 2-3 orang nanti gantian. Bagi-bagi takjil. Iya. Nah, bagian Jadi takjil ya. nggak rame tapi program kerja tetap terjalan. Oke. Itu jawaban dari para kandidat. Semoga jawabannya ini dapat memuaskan Miss Flo ya. Terima kasih Miss Flo. Jadi selama pandemi ini kalian itu fokus untuk menjalankan program secara online, benar kan? Iya. Lebih ke program yang sudah ada, kalian apakah bisa ini dijalankan secara online? Tentu dijalankan secara online. Apakah dari salah satu program ini tidak bisa diselenggarakan secara online ataupun diselenggarakannya itu ya harus tatap muka gitu. Itu pasti memerlukan proses yang lebih lanjut dan otomatis kalian harus bekerja sama dengan seluruh pengurus Elsa ya. Jadi dari tiap-tiap kalian nih apakah punya program unggulan untuk Elsa? Nggak melulu mengikuti program yang terdahulu. Jadi apakah kalian itu ada pembaruan atau program-program andalan kalian selama periode yang akan kalian emban, dan program itu tuh kayaknya bagus nih buat Elsa atau buat kampus gitu. Satu atau dua kah? Satu-satu. Apakah kalian punya? Saya apa dulu nih? Oke, silakan. Saya dulu. Saya lagi ya, ladies first memang ya. Ladies first. Seperti yang saya bilang, saya mau mengembangkan podcast yang pertama, yang kedua sebelumnya kan Elsa mengadakan kemah bahasa Inggris sebelum pandemi. Saya inginnya melakukan program talkative namanya Talk with Native Speaker, itu secara online, baik itu internal maupun eksternal. Tapi saya ingin fokuskan di internal dulu. Kalau misalnya internalnya udah bagus, maka saya ingin mencoba untuk melakukannya dengan mengundang banyak orang. Seperti itu. Oke, jadi kayak tadi talkative itu bagus banget ya Iya, untuk betul. mahasiswa sastra Inggris khususnya, Ya, betul. karena kita itu bisa berbincang dengan native, karena dengan adanya native juga kepercayaan diri kita untuk berbicara bahasa Inggris itu sangat meningkat gitu, khususnya dirasakan oleh saya juga ketika ada native yang datang ke Stiba Infada. Yang awalnya saya tuh bicara bahasa Inggris aduh malu, aduh takut, tapi ternyata ketika dijalani dan Stiba Infada ini, pihak kampus kita ini memberikan fasilitas untuk mendatangkan native, jadi itu sangat berguna sekali bagi kita gitu. Betul. Oke. Dan gimana sih caranya kamu untuk mendatangkan native itu sendiri? Saya pribadi kan saya bekerja itu kan tim ya. Saya pribadi saya mempunyai kenalan beberapa dari luar negeri. Mungkin bisa kita undang mereka dengan memberikan mereka sebuah sertifikat atau cenderamata untuk mereka seperti itu. Mereka pasti akan welcome untuk datang ke webinar kita seperti itu. Oke. Apakah itu tadi kamu bilang kamu memiliki relasi orang-orang luar Betul. negeri, itu seperti apa sih? Maksudnya dari mana gitu? Sebelumnya saya sebenarnya sudah mengikuti komunitas namanya komunitas Kampung Turki. Nah, jadi di sana saya jadi dibagi per grup dan saya ini megang Bashkan Group. Nah, di situ saya pernah mengadakan webinar kecil-kecilan untuk grup saya, itu mengundang native dari teman saya sendiri seperti itu. Dan walaupun cuma sejam 2 jam itu memang benar-benar bermanfaat sekali seperti itu, walaupun tidak formal seperti itu. Apalagi kalau formal pasti akan semakin mengundang banyak hasrat ya, banyak kemauan untuk mahasiswa sastra Inggris untuk mengikuti hal tersebut.
Oke, terima kasih Eka. Lanjut, Gozi. Kalau untuk saya sih ini bukan lebih ke proker, maksudnya lebih ke arah rancangan aja ya. Oke. Jadi ini kan Elsa ini kan English Literature Student Association. Saya ingin menguatkan di bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Ingin menumbuhkan rasa percaya diri kalau ngomong Inggris tuh keren gitu. Jadi jangan takut lah ngomong Inggris, jangan takut dibilang so Inggris lu nggak boleh, jangan gitu. Jadi saya ingin menguatkan bahasa Inggris itu dengan cara yang fun, with fun way gitu kan. Selama ini kan kita tahu kalau belajar bahasa Inggris itu kan harus baca buku gitu kan, harus baca kamus. Sekarang bisa dengan bedah buku secara online ya, bedah buku, atau kita bisa bedah film, atau bisa kita bedah musik barat gitu kan, dan juga kita bisa melatih kepercayaan diri kita dalam berbahasa Inggris dengan native juga, dengan native asing, dengan melewati ya itu dengan cara chat seperti chat kayak Rosetta Stone gitu untuk belajar bahasa, tapi kita menggunakan bahasa Inggris itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri para anggota-anggota Elsa, walaupun itu secara online gitu. Oke, bagus banget tuh. Agar gimana ya, pengurus Elsa itu dan mahasiswa, khususnya mahasiswa sastra Inggris juga agar lebih pede ya ketika berbicara bahasa Inggris. Oke, gimana Rizky? Apakah kamu punya program unggulan kamu untuk Elsa ke depannya? Program unggulan paling ini aja, saya ini udah apa ya bahasanya, ngobrol juga sama temen adalah. Kalau ngobrol itu bagi kami ini percaya kalau solid itu penting. Betul. Jadi meskipun di dalam organisasinya ada apa banyak tonjolan pinter-pinternya, tapi nggak solid itu bisa hancur. Nah, saya itu pengennya atau unggulannya itu ada nanti kayak bikin acara bersama-sama, maksudnya bareng-bareng. Jadi kayak ngeakrabin gitu. Untuk Apalagi untuk saling apa ya, kayak mengenal gitu. antar pengurus. Iya, antar pengurus aja dulu. Kalau makin luas cakupannya sepertinya kayaknya makin sulit. Jadi pertama itu yang dalamnya aja dulu. Biar Oke, lebih jadi akrab. benahi dulu dalam organisasinya Iya. dulu, baru bisa untuk Program yang keluar lainnya ya. bisa Oke, lebih- tapi jangan terlalu fokus untuk pihak dalamnya dulu ya. Maksudnya jangan terlalu fokus untuk pengurus Elsa aja, tapi yang namanya Hima itu kan menampung aspirasi dan Iya. menampung seluruh mahasiswa sastra Inggris. Jadi seandainya bisa dijalankan secara balance, why not gitu kan? Iya. Jadi jangan lupakan Iya. mahasiswa sastra Inggris, karena mahasiswa sastra Inggris ini anggota Elsa juga Oh, iya. gitu. Karena yang pengurus, otomatis pengurus itu punya anggota kan, tapi anggota dalam pengurus itu tetap dikatakan pengurus. Nah, mahasiswa sastra Inggris ini ya anggota dari Elsa gitu. Semoga dapat dipahami juga ya bagi teman-teman semua yang ada di sini. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pik Baija. Oke, pertanyaannya ini. Izin bertanya kepada calon kandidat. As we know bahwa kalian tahu isu mengenai literasi dan budaya. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai hal tersebut, dan apakah kalian memiliki program mengenai peningkatan literasi dan budaya kita? Oke. Boleh siapa dulu nih? Ini literasi budayanya budaya Inggris apa budaya Indonesia? Takutnya Kayaknya sih bisa keduanya deh. bisa keduanya. Boleh. Iya, iya. Siapa dulu nih? Silakan yang siap, yang langsung siap untuk jawab. Saya dulu kali ya. Boleh. Boleh. Saya mau kedua aja. Boleh. Santai. Seperti saya katakan tadi, program saya itu podcast, kita bisa mengundang beberapa pihak dari luar, contohnya dinas kebudayaan seperti itu. Terus berkaitan dengan literasi, di podcast juga mungkin ya saya belum bilang sebelumnya, selain podcast saya juga memiliki program bedah buku. Nah, disitulah bisa meningkatkan literasi mahasiswa sastra Inggris seperti itu. Oke. Ya, kalau dari saya ini kalau menurut saya kan ini kan berdasarkan rancangan yang telah saya buat tadi ya, untuk memperkuat literasi dan budaya. Untuk literasinya kita kan bisa dari bedah film, bedah musik ataupun bedah buku gitu kan. Karena
dari literasi tersebut kita dapat mendapatkan budaya juga gitu, dari buku, dari film atau musik, mendapatkan pop culture dari budaya-budaya barat. Dan kalau untuk ingin tahu lebih lanjut tentang budayanya bagaimana sih? Nah, tadi sudah ada program kan untuk chat dengan native dari menggunakan aplikasi Rosetta Stone agar lebih tahu misalnya dari US bagaimana sih kita bisa saling tukar kebudayaan, yang sharing culture, Indonesia culture itu bagaimana, USA itu culture-nya bagaimana, atau mungkin Kanada culture-nya bagaimana, kan pastinya juga berbeda-beda. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Kalau dari saya sesuai proker yang udah niatnya saya rencana proker saya ada nanti proker saya namanya WhatsApp, Watch Movie and Speak Up. Jadi ya belajarnya itu dengan cara kayak saya belajar dulu. Jadi kayak ya nonton film, mungkin ini terus membaca novel yang menggunakan bahasa Inggris, atau bisa dengan mendengarkan musik juga. Tapi habis itu ada pembahasan mengenai misalkan film itu atau buku itu atau e-book lah atau musik itu, jadi dibahas lagi dengan bahasa Inggris. Jadi kayak sebisa mungkin tuh belajar literasinya tapi belajar speak up juga gitu. Oke, terima kasih. Semoga pertanyaan dari Pick by J ini jawaban dari para kandidat bisa tersampaikan dengan baik ya. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau nanya lagi. Silahkan bisa tanya di kolom komentar IG live ini ya. Oke, lanjut nih. Sebelumnya saya juga bukan berpengalaman, saya juga salah satu pengurus Elsa sebelumnya. Dan tentu di organisasi itu ada pasang surutnya. Oke, benar nggak? Yang namanya pengurus ini, tiap divisi ini ada yang rajin, masa-masanya rajin, dan kadangkala males banget. Tiap anggota itu pasti ada aja yang nggak mau kumpul gitu. Otomatis kalian juga untuk mensukseskan program kalian, otomatis ada yang namanya kumpul bersama dong untuk membahas jalannya proker kalian tuh kayak gimana sih, kedepannya Elsa itu mau bagaimana gitu kan. Nah, bagaimana sih cara mengatasi, bagaimana cara kalian mengatasi anggota yang sulit banget untuk diajak kumpul dan terkesan kayak ogah-ogahan dan dia tuh udah males di Elsa, saya tuh pengen keluar gitu. Caranya tuh kalian kayak gimana gitu kalau misalkan menghadapi anggota kalian yang seperti itu? Oke, mungkin dari Rizky. Dari siapa? Dari siapa? Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Ya udah, dari Gozi, boleh. Sebenarnya malas itu kan gimana ya? Sebenarnya malas itu tuh ada alasannya gitu. Oke. Nah, malesnya kumpul kenapa? Apa mungkin acara keluarga lah, atau mungkin ada masalah, atau ada masalah internal, atau mungkin dia enggak betah. Nah, kalau misalnya acara keluarga it's okay kita. Kalau misalnya malesnya karena ada masalah atau ada apa, kita coba approach gitu. Kita coba, kenapa? Ada masalah apa gitu. Walaupun dia tidak mau membicarakannya gitu kan, maksudnya nggak mau bicara istilah dalam banget, nggak apa gitu. Setidaknya kita ada untuk mendengarkan dia gitu kan. Karena kita Elsa ini kan sebagai tim ya, tim yang harus solid gitu. Kalau misalnya ada satu yang males karena masalah tersebut, kita dengarkan dia. Kenapa? Cerita aja sini. Kita dengarkan agar moodnya dia bagus lagi dan dia semangat lagi gitu. Seperti itu. Agar dia semangat lagi dan nggak masalahnya. Seperti itu. Oke. Next, gimana? Saya sepemikiran sama saudara Gozi, karena biasanya kalau orang itu tidak mau bergabung, malas-malasan di organisasi, itu pasti ada suatu hal, baik itu di lingkungan mereka ataupun di internal organisasi itu sendiri, entah dia nggak suka sama satu orang atau bagaimana. Nah benar kata saudara Gozi, jadi kita melakukan pendekatan terhadap orang tersebut. Kenapa sih, ada masalah apa sih, cerita aja, terbuka aja. Jadi lebih bagus tuh kita ada yang namanya sharing bareng. Jadi kayak kalau mau mengeluarkan isi hati, mengeluarkan unek-unek, udah langsung situ aja gitu. Mau ada orangnya di situ ya nggak apa-apa daripada di belakang. Jadi forum, ngadain forum terbuka gitu ya. Oke. Gimana Rizky? Kalau menurut saya gimana cara mengatasinya? Sebetulnya ada menurut ya itu kayak apa ya? Cara mengatasi orang malas tuh sebetulnya sudah rada-rada sulit karena jujur aja saya itu termasuk orang yang malas juga. Dan gimana nih akan mengemban Elsa lebih baik kalau kamu sendiri masih malas?
itu kan bahasanya masa lalu saya gitu. Oke. Saya tidak menatap ke masa lalu tapi saya belajar dari masa lalu. Ini dari pengalaman saya bahasanya. Saya tuh dari ya dulu lah ada apa kalau organisasi apa tuh susah gitu diajak kumpul apa. Ada bagi saya itu ada satu momen di mana itu sebenarnya pendekatan secara individual. Jadi kayak kalau menanyakan secara ramean, ada apa sih kamu masalah apa itu nggak bakal mau cerita. Nah, iya Tapi tuh. kalau sendiri nanti ada, misalkan saya ketuanya, paling kalau nggak saya yang turun tangan, bahasanya ya kayak nanya, mungkin saya juga nggak ahli sih ngobrolnya. Ada lah gitu, saya kan minta bantuan apa kayak wakil saya, entah sekretaris, entah bendahara saya nanti bahasanya untuk mencoba mendekatkan diri gitu. Jadi deketin dianya tuh ya satu orang aja dulu. by personal ya? Iya, soalnya kalau langsung ramean itu saya pernah merasa itu nggak enak banget. Jadi mending sendiri dulu nanti baru dijak ramean gitu. Oke. Iya, benar. Gimana Gus sih? Iya benar-benar yang tadi saya katakan begitu ya. Maksudnya bukan secara kelompok gitu. Pasti kan orang tersebut kan ya benar kata saudara Rizky ya mungkin bakal terasa terpojok, bakal terasa ya apa sih ini. Nah harusnya secara pribadi lah gitu. Atau mungkin bisa kita ketemuan dulu di mana gitu, jangan di kampus. Diobrolin kenapa takutnya ada yang tidak suka gitu kan, ada orang yang tidak suka. Jadi kita bisa sesuaikan lagi atau mungkin pindah divisi. Itu apa? Oke. Yang penting kita buat ya mereka nyaman ya benar ya saudara Rizky ya. Oke, benar. Kenyamanan di organisasi itu paling penting gitu. Karena gimana sih? Gimana ya? Karena saya juga pernah mengalami di organisasi berkali-kali gitu kan, ada masanya yang dimarah-marahin terus. Iya. Ada masanya kita tuh selalu salah gitu kan. Tetapi kenyamanan yang ada di organisasi itu sebenarnya kita buat sendiri gitu. Gimana sih cara kita agar nyaman di organisasi ini gitu. Oke, saya keluarin. Karena buat apa saya punya anggota banyak, tetapi orang itu tuh males gitu. Tetapi kalau seandainya orang tersebut itu benar-benar anggota, contoh ada anggota keluarga yang sakit keras gitu, masa saya nggak bisa mengizinkan itu? Otomatis saya izinkan. Tetapi kalau misalkan anggota tujuannya bilang ada urusan keperluan keluarga dan ternyata dia jalan-jalan, lebih mendingan jalan-jalan daripada rapat. Kenapa nggak dikeluarin aja orang seperti itu gitu kan? Karena satu orang males pasti nanti ngakibatin ke semua. Jamur gitu. Iya, Menjamur, bener. jadi menjamur. Jadi kayak, aduh saya juga males lah, saya nggak mau rapat. Nah, tujuannya saya kasih 3 peringatan itu ya terbukti gitu, mereka nggak ada yang ngaret, mereka nggak ada yang takut gitu untuk izin, karena untuk izin secara dia nggak bisa ikut rapat itu emang harus izin melalui saya gitu. Kalau misalnya saya nggak ngizinin ya mau nggak mau mereka harus ada di rapat itu, karena yang namanya rapat itu pasti ada salah satu penting gitu kan, ada yang penting, kenapa harus ditinggalkan. Kalau misalkan nggak ada yang penting, ngapain harus rapat gitu kan. Dan sarannya saya nih untuk kedepannya lebih baik ada tiap minggunya itu evaluasi anggota. Jadi kita tahu nih anggota di per divisi ini, divisi musik prokernya itu udah jalan belum sih gitu, atau divisi mading atau divisi yang lain. Di tiap minggunya itu harus ada evaluasi program. Tujuannya apa? Tujuannya agar kedepannya kalian itu menjalankan program itu lebih lebih enak gitu. Tidak ada terkendala yang ada di minggu itu ya otomatis diselesaikan di minggu itu gitu kan. Dan kalian udah tahu belum sih anggota pengurus kalian atau belum pencalonan? Oh, belum ya? Belum pencalonan. Belum. Jadi baru calon ketua dulu. Iya. Iya. Oke deh. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi dari kalian mengenai Elsa gitu. Elsa itu sebenarnya saya tuh pengen Elsa itu lebih baik dari yang sebelumnya, dari masalah internalnya terlebih dahulu deh gitu kan. Nggak ada konflik-konflik, nggak ada males-malesan lagi, nggak vakum. Saya berharapnya Elsa itu tidak vakum ya. Berharapnya Elsa itu lebih aktif, karena pada masa-masa awal kandidat ini ya tiap kandidat pasti punya semangat yang menggebu-gebu untuk mensukseskan dan menjadikan Elsa itu lebih aktif lagi. Tapi kenyataannya nanti di tengah jalan berhenti
vakum gitu. masalahnya. Ada aja masalahnya ditinggal, nggak mau diselesaikan secara bersama gitu. Jadi saya titip ke kalian, semoga Elsa itu terus aktif gitu kan. Amin. Dan satu yang terpenting, jangan membawa masalah pribadi ke organisasi. Betul. Oke, itu kuncinya. Kenapa ada yang males-malesan? Kenapa orang itu nggak suka nih sama orang ini? Kalau misalkan ada masalah pribadi antara orang itu ya jangan dibawa ke organisasi. Tolong tegaskan nanti ke anggota-anggota kalian. Profesional gitu. Jadi be profesional gitu. Profesional. Jadi secara pribadi ketua tanya dulu nih, kamu punya masalah apa sih gitu. Kalau masalahnya menjurus ke masalah pribadi, kamu ingatkan lagi bahwa tidak usah dibawa-bawa ke organisasi karena itu beda jalur. Tuh. Oke? Oke, paham Kak. Terima kasih. Paham. Oke, barangkali mau nyapa penggemar dulu nih atau kalian punya jargon gak sih? Kalau dulu saya punya deh waktu SMA kayak jangan lupa pilih saya ya, pilih nomor 2 karena 2 itu lebih baik. Apakah kalian punya jargon? Ini nomor Silakan. urutnya yang berapa? Ini aja tidak sesuai nomor urutnya gitu. Sesuai absen. Sesuai absen. Sudah absen, oke. Terus goji terus. Saya tidak ada sih. Pilih nomor 1 karena aku selalu satu di hatimu. Waduh. Oke, lanjut. Gozi gimana? Abang punya jargon? Kedua kan? Iya, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Hah? Karena Aku tidak mau karena 2 itu lebih baik daripada 1. Tidak mau diduakan. Iya, jangan dong, berarti gak dipilih dong. 2 itu lebih baik daripada 1. Oke. Sendiri baik, 2 dong. Enggak boleh berdua. Gimana Rizky? Saya nggak punya sih. Pelakor 3. Nggak punya ini. Nomor 50 itu. Nggak punya. Oh. Apa jarak gebrage banget. Damai. Oke deh, ini kayaknya udah hampir di penghujung acara ya, penghujung podcast nih. Oke, buat teman-teman nih yang nggak sempat lihat live hari ini, kita akan upload ulang di YouTube channel Stiba Infada. Jadi nanti kalian bisa cek di YouTube channel Stiba Infada mengenai podcast tentang pengenalan kandidat Elsa periode 2020-2021 dan kalian juga bisa tanya-tanya di kolom komentar apa kalian mau tanya apa gitu tentang live tadi bisa komen di kolom komentar channel YouTube Stiba Infada dan kami mohon maaf atas masalah teknis yang ada pada live tadi mengenai suara dari narasumber maupun host. Jadi kami tadi yang seperti saya bilang, kalian bisa melihat di channel YouTube Stiba Infada mengenai podcast hari ini. Jadi tolong sampaikan ke teman-teman yang tidak lihat live hari ini. Jadi agar kalian itu bisa memilih ketua yang benar-benar bisa mengemban Elsa jauh lebih baik dari pengurus sebelumnya. Dan untuk penonton yang masih setia di sini, saya ingin mengingatkan bahwa untuk penonton yang ada di Instagram sekalian buka link yang sudah dikirimkan di grup kelas masing-masing. Link itu berupa form Google Form. Google Form. Form pemilihan ketua Elsa periode 2020-2021 dan silahkan pilih dari ketiga kandidat ketua Elsa yang ada di sini yang menurut kamu itu layak dan bisa membimbing Elsa serta mahasiswa sastra Inggris menjadi lebih baik lagi. Dan untuk pengisian link Google Form tadi itu deadline-nya itu kami tunggu sampai jam 12 malam. Oke, jadi dimohon untuk semuanya dapat mengisi link yang tersedia karena jawaban kalian itu menentukan kedepannya Elsa itu seperti apa gitu. Iya. Oke, terima kasih ya bagi para penonton yang sudah melihat live ini dan saya selaku host mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan barangkali menyakiti hati para penonton di sini. Saya memohon maaf atas yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada calon kandidat Ketua Elsa periode 2020-2021 yang sudah menyampaikan visi dan misinya serta memaparkan rancangan program kerja Elsa ke depannya itu bagaimana. Semoga siapapun yang terpilih dari ketiga kalian ini dapat mengemban Elsa lebih jauh lagi, lebih baik lagi gitu kan. Oke, terima kasih guys sudah menonton podcast ini. Jangan lupa
Apa? Subscribe. Jangan lupa nonton. Yourself never surrender. Jangan lupa nonton siaran ulangnya di YouTube, channel YouTube Stiba Infada ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye. Bye. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you.